menjadi manusia yang paling kaya. Dan sudah dijelaskan tadi definisi kaya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hakikat kaya dalam pandangan Islam. Kemudian sudah dijelaskan faedah kalau kita meridhoi apa yang dibagikan oleh Allah, dan kita sampai kepada bagaimana cara agar kita bisa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang intinya kita harus beriman, memenuhi jiwa kita, kalbu kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling harus kita imani adalah bahwa pembagian Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah luput dari kita, dan apa yang tidak dibagikan oleh Allah tidak akan bisa kita dapatkan. Sama dengan ini perkataan Muhammad bin Ismail As-San'ani. Beliau mengatakan, barang siapa ridho terhadap pembagian dan mengetahui bahwa ia berjalan sesuai hikmah, niscaya dia tidak menyayangkan yang luput darinya di antara urusan dunia, dan tidak membuatnya sedih apa yang diraih oleh para ahli dunia. Maka jadilah dia manusia paling kaya dengan kalbunya, karena sungguh kekayaan itu adalah kekayaan kalbu. Jadi kembali keimanan bahwa semua pembagian Allah Subhanahu wa taala ini berjalan sesuai dengan hikmah Allah. Tidak ada yang berjalan tanpa adanya hikmah. Jadi apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itulah yang terbaik, yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir dari pembahasan bagian kedua ini, saya ingin menjelaskan bahwa pembagian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu diraih dengan dua sebab. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan maka diraih dengan dua sebab. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meraihnya dengan dua jalan. Yang pertama adalah sebab-sebab lahiriah. Sebab-sebab lahiriah adalah seorang bekerja, berusaha, melakukan urusan-urusan dunia. Dan yang kedua adalah sebab-sebab maknawiyah. Ya, sebab-sebab yang tidak bisa kita lihat, tapi dia menjadi sebab datangnya apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk salah satu sebab maknawi untuk mendatangkan rezeki, mendapatkan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amal-amal kebaikan yang lain, itu menjadi sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menempuh dua sebab ini sekaligus. Yang diperintahkan kita menempuh sebab-sebab dunia, yaitu kita diperintah untuk bekerja berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila sudah selesai melaksanakan salat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ini berarti kita diperintahkan untuk menempuh jalur yang pertama, yaitu menempuh sebab-sebab lahiriah. Kemudian yang kedua, sebab-sebab maknawiyah, seperti yang dikisahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua orang bersahabat. Di hadis riwayat Imam Bukhari, dua orang bersaudara, yang satunya menuntut ilmu dan yang satunya bekerja. Hingga akhirnya orang yang bekerja ini mengeluh kepada Rasulullah, mengadukan saudaranya yang tidak bekerja, yang hanya datang duduk di majelis Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Wa ma yudrika fala'allaka turzaqu bih." Apa yang membuatmu tahu? Barangkali saja engkau diberi rezeki karena dia. Engkau diberi rezeki
Ya, karena karena saudaramu duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, amal-amal kebaikan merupakan sebab-sebab yang memudahkan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh rezeki itu dituntut dengan satu sebab. Apabila seorang hanya menuntut dengan satu sebab, bisa kita katakan dia tidak mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Khususnya dia menuntut dengan sebab dunia saja, urusan-urusan dunia saja, tapi tidak mengiringinya dengan sebab-sebab urusan akhirat. Kapan seseorang merasa bahwa rezekinya itu sulit, maka dia harus memperhatikan dua hal ini. Perhatikan urusan sebab-sebab lahiriah dan perhatikan juga sebab-sebab maknawiyah. Jangan ketika rezeki ini menjadi sempit atau menjadi sulit, kemudian orang hanya memperhatikan urusan dunianya, sebab-sebab dunia saja. Terkadang orang berpikirnya singkat seperti itu, ditambahnya waktu kerja, tapi ditinggalkannya baca Quran. Iya, tambahnya kesibukan dalam urusan bisnisnya, tapi ditinggalkannya majelis ilmu. Ini adalah cara yang salah ketika seseorang ingin meraih apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila terasa sempit kehidupan itu, maka yang kalau tidak bisa menambah kedua-duanya, maka yang lebih dahulu ditambah itu adalah urusan sebab-sebab maknawiyah, bukan sebab lahiriah. Yang terbalik, justru yang ditambah sebab-sebab lahiriah dan dikurangi sebab-sebab yang maknawiyah. Ini adalah cara yang keliru. Kalau harus menambah salah satunya, meningkatkan sebab-sebab itu, maka yang harus lebih dahulu ditingkatkan adalah sebab-sebab maknawiyah, bukan sebab-sebab lahiriah. Seperti itu. Kenapa? Karena sebab-sebab maknawiyah bisa mendatangkan pembagian Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai oleh sebab-sebab lahiriah. Seperti itu. Bagaimana sebab-sebab lahiriah? Betul, sebab lahiriah juga mendatangkan, namun tidak punya keberkahan. Tidak mendatangkan keberkahan jika rezeki itu, pembagian Allah itu diraih hanya dengan menempuh sebab-sebab lahiriah, yaitu seorang hanya bekerja, sebab-sebab mengurus urusan dunia, tapi tidak menambah sebab-sebab maknawiyah, maka dia mungkin mendapatkan rezekinya, namun tidak mendatangkan keberkahan baginya. Jadi rezeki harus dicari dengan dua sebab ini. Jadi tambah, kalau kita merasa kenapa rezeki ini terasa sempit, tambah sebab-sebab dunia, tapi tambah juga sebab-sebab maknawiyah. Kalau tidak bisa, tambah sebab maknawiyah. Itu akan lebih memudahkan kita mendapatkan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada wasiat yang ketiga. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin yang sejati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu bagaimana kita beribadah dengan baik. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik. Yang kedua, berurusan dengan kehidupan. Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan tenang. Dan yang ketiga, berurusan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa hidup tenang dengan tetangga. Jadi lihat, jadi ini adalah benar-benar bagaimana cara kita bisa hidup dengan sesungguhnya. Yang pertama adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadah. Perbaiki ibadah dengan Allah, kamu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Yang kedua,
bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita sendiri, yaitu dengan cara meridhoi apa yang dibagikan oleh Allah, maka hidup kita sendiri menjadi tenang. Tidak cukup dengan itu, kita harus memperbaiki juga kehidupan dengan tetangga. Karena jika kita tidak memperbaiki hubungan dengan tetangga, kehidupan dengan tetangga, maka itu akan menjadi gangguan dalam kehidupan kita. Biarpun kita orangnya yang sudah bagus, sudah merasa nyaman di rumah, tapi kalau dengan tetangga buruk hubungannya, tetap tidak terjadi ketenangan di dalam beribadah, dan kita tidak mendapatkan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik. Oleh karena itu, pada pesan selanjutnya Rasulullah berpesan, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas masalah ini dengan mengatakan, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah mengatakan demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah, kemudian ditanya siapa wahai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawaqi'ahu, yaitu orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira bahwa akan ada bagian warisan untuk tetangga. Ini pentingnya masalah ini diperhatikan oleh setiap muslim, yaitu bagaimana dia memperbaiki hubungannya dengan tetangga. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini masih dalam Musnad Imam Ahmad, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kasrati salatiha, sesungguhnya fulana disebut-sebut banyak salatnya, wasiyamiha dan puasanya, wasadaqatiha dan sedekahnya. Ghaira annaha tu'zi jiranaha, hanya saja dia selalu membuat tidak nyaman tetangganya. Bilisaniha, dengan lisannya, ya, selalu lisannya tajam terhadap tetangganya. Maka Nabi bersabda, hiya finnar, dia itu di neraka. Jadi kita tidak mencapai kehidupan yang abadi kalau kita juga tidak memperhatikan poin ini, yaitu bagaimana kehidupan kita dengan tetangga itu menjadi baik dengan cara kita berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan kepada tetangga. Dan saya sudah jelaskan tadi makna ihsan, yaitu kebaikan yang melebihi standar, bukan hanya kebaikan pada standarnya saja, tapi kebaikan yang melebihi standar terhadap keluarga. Kemudian qala, laki-laki itu berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna fulana yuzkaru min qillati siyamiha, sungguh si fulana disebut-sebut sedikit puasanya, wa sadaqatiha dan sedekahnya, wa salatiha dan salatnya, wa innaha tasaddaqa bil aswari minal akid, akan tetapi dia bersedekah, ya, sedikit daripada minyak. Jadi dia memberikan sedekah. Orang ini suka bersedekah. Wala yu'zi jiranaha bilisaniha, dan dia tidak mau menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala hiya fil jannah, maka Nabi bersabda dia di surga. Ini sedikit dibandingkan yang satu. Yang satu banyak puasa, banyak zakat, banyak sedekah, tapi menyakiti tetangganya. Yang satu sedikit dibandingkan itu. Bukan berarti sedikit dalam arti kita, tidak, tapi sedikit dibandingkan yang satunya. Sedikit dibandingkan yang satunya. Tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Maka Nabi bersabda, dia itu ada di surga.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci tentang mana hal yang perlu kita lakukan untuk tetangga. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disebut dalam kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Imam Al-Kharaiti dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tadruna ma haqqul jar?" Tahukah kamu apa itu haknya tetangga? Kemudian beliau bersabda, "Inista'ana bika a'antahu." Jika dia minta tolong padamu, tolong dia. Kapan-kapan tetangga minta tolong, maka menjadi keharusan bagi kita memberikan pertolongan. Wa inistaqradaka aqradtahu. Dan jika dia minta hutang, ini mungkin yang agak berat dilaksanakan. Kalau dia minta hutang, maka beri dia hutang. Ya. Kalau istilah kita pinjam, itu sebenarnya hutang, bukan pinjam. Pinjam itu tidak boleh digunakan untuk hutang. Ya, itu bisa merusak akad. Lapas pinjam itu beda hukumnya dalam Islam dengan lapas hutang. Jadi orang tidak boleh pinjam uang, dia harus ngutang. Ya, utang, jangan pinjam. Pinjam hukum lain, itu bab lain. Bab pinjam meminjam beda. Ya, bab utang lain. Uang tidak dipinjamkan, tapi diutangkan. Ya, kebiasaan ini perlu kita ralat karena lapas itu bisa mempengaruhi juga hukum. Bisa mempengaruhi hukum. Nanti kalau dibawa ke pengadilan menang dia, saya cuma pinjam, saya tidak ngutang. Iya, hukum pinjam lain. Baik. Kalau dia minta hutang, maka beri dia hutang. Dan jika dia merasa butuh, iftaqara, merasa sangat butuh, maka engkau membantunya. Jadi kalau dia berutang, kemudian dia masih butuh lagi, utangkan lagi. Itu dia maksudnya. Dia sudah ngutang, ya berat ini dipraktekkan, tapi begitulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini berjalan kedua belah pihak, tidak berjalan satu pihak. Tidak hanya berjalan kepada si A dan tidak jalan kepada si B. Ini kalau hanya satu sisi memang berat. Ya. Kalau tetangga yang satu tidak menjaga haknya, maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah penghancur kebahagiaan. Salah satunya adalah tetangga yang buruk. Ya, kalau dia tahu hadis ini, kemudian dia meminjam terus, itu kan masalah. Jadi kalau dia berutang, minta hutang, beri dia hutang. Kalau dia butuh lagi, beri dia hutang. Wa in marido uttahu. Dan jika dia sakit, jenguk dia. Nah, coba lihat berapa banyak kita sekarang ini yang tetangga kita sakit, bahkan kita tidak tahu. Ya, bahkan kita tidak tahu. Jangan kita menjenguk, tahu pun tidak bahwa dia sudah sakit. Bahkan kadang kita tahu kalau dia meninggal nanti dari masjid. Dari masjid, oh tetangga kita, iya wafat. Wa in mata ittaba'ta janazatahu. Dan jika dia mati, maka engkau mengikuti jenazahnya. Wa in asabahu khairun hana'tahu. Dan jika dia ditimpa kebaikan, mendapat kebaikan, maka engkau memberikan ucapan selamat. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Dan jika dia dapat musibah, engkau datang menghiburnya. Wala tastatil alaihi bil bina. Dan jangan engkau tinggikan rumahmu atasnya. Ya. Jangan engkau membuat bangunan yang lebih tinggi dari rumahnya. Fatahjuba anhu rih. Sehingga engkau bisa menghalangi udara masuk kepadanya.
Yang engkau buat bangunan yang bisa menghalangi udara sampai kepada tetanggamu. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Jadi membangun ya, bukan hanya kita mengurus apa itu izin mendirikan bangunan, ini juga tetangga. Harus ada juga ya persetujuan dari tetangga, bolehlah kau bangun 2 tingkat. Tapi kalau tetangga bilang tidak, jangan. Tidak jadi bangun. Nah, itu hak. Itu hak dia secara agama. Boleh bagi dia mengatakan jangan. Nanti rumah saya nanti sempet dan masuk udara kalau kamu bangun tinggi. Tidak boleh. Tidak boleh. Secara agama tidak boleh. Karena itu hak dia. Ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Izin mendirikan bangunan itu izin negara, tapi bukan izin dari Rasulullah. Ini izin dari Rasulullah. Diberikan kepada tetangga. Jangan kita membuat bangunan yang lebih tinggi daripada tetangga yang bisa menghalangi udara masuk kepadanya. Wa in istaraita fakihatan fahdilahu. Dan jika engkau memberi buah-buahan, hadiahi tetangga. Fa in lam taf'al fa adkhilha sirran. Jika kau tidak mau kasih, tidak mau beri hadiah, maka masukkan ke rumahmu diam-diam. Bungkus baik-baik. Ya. Bungkus baik-baik buah-buahan ini, yang sampai tetanggamu lihat kamu membeli buah-buahan. Kepak dia dengan baik, masukkan. Supaya tidak diketahui bahwa sudah dibeli buah-buahan. Masukkan ke rumahmu dengan rahasia. Wala yakhruj biha waladuka liyaghiza bihi waladahu. Dan jangan sampai anakmu keluar bawah buah itu sehingga membuat perasaan anak tetangga merasa tidak enak melihat anak kita makan buah. Yang sampai anak makan dia keluar sambil membawanya. Ini adalah hak tetangga. Wala tu'zihi biqutari qad kidrika illa an tagrifa lahu minha. Dan jangan ganggu tetangga dengan suara periukmu yang mendidih. Ya. Apa maksudnya? Yang sampai dia tahu kita sedang masak makanan enak. Iya. Yang sampai dia tahu kita sedang memasak masakan yang enak. Jangan mengganggunya. Ini tentu berat bagaimana kalau aromanya. Illa an tagrifa lahu minha. Kecuali kalau kau berikan dia. Jadi kalau ada masakan yang bisa mengganggu tetangga dan kita tidak beri, tidak usah masak. Yang seperti itu. Masa yang lain rebus, tidak ada aromanya, makan. Begitu hak tetangga di dalam Islam. Luar biasa agama ini. Iya, dan rata-rata sulit bagi kita untuk melakukannya di zaman ini. Atadruna ma haqqul jar? Apakah kamu tahu apa itu haknya tetangga? Wallazi nafsi biyadihi la yablughu haqqal jari illa man rahimahullah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada yang mampu menunaikan hak tetangga kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu mencapai sempurna hak tetangga kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Famazala yusihim biljar, dan Rasul terus menerus menasihati mereka tentang tetangga. Hatta zannu annahu sayuwarrithuhu, sampai para sahabat mengira nanti tetangga akan dapat bagian warisan. Karena diperintah terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, al-jiranu salasatun. Tetangga itu ada 3. Faminhum man lahu salasatu huquqin. Di antara mereka ada yang punya 3 hak. Wa minhum man lahu haqqani, dan ada yang punya 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahidun, dan di antara mereka ada yang punya 1 hak.
Fa ammal ladzi lahu salasatu huquqin, adapun tetangga yang punya 3 hak, fal muslimu, maka dia adalah muslim, al qaribu, yang memiliki hubungan kerabat. Maka baginya adalah hak Islam dan hak kerabat dan hak tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqan, adapun tetangga yang punya 2 hak, maka dia adalah muslim. Maka dia adalah muslim, maka dia punya 2 hak, yaitu hak Islam dan hak tetangga. Sedangkan yang punya 1 hak adalah tetangga yang bukan muslim. Dia punya 1 saja hak, yaitu hak tetangga. Kita perhatikan, ternyata tetangga yang bukan muslim mengambil seluruh hak tetangga. Jadi berlaku hak-hak tetangga itu bagi yang bukan muslim. Adapun kalau dia muslim, ada tambahan hak seorang muslim. Kalau dia kerabat, tambahan hak kerabat. Tapi kalau dia bukan muslim, diambilnya seluruh hak tetangga. Semua hak tetangga yang kita bacakan tadi itu berlaku bagi tetangga yang bukan muslim. Ya, kafir. Saya keliru, bukan namanya bukan muslim, tapi kafir, tetangga yang kafir. Ini penyebutan kafir ini adalah penyebutan yang benar. Penyebutan non muslim itu penyebutan yang tidak benar. Tapi penyebutan kafir itu penyebutan yang benar. Kenapa penyebutan kafir penyebutan yang benar? Karena kafir artinya orang yang tidak mengakui kebenaran agama Islam. Iya. Berarti itu adalah penghormatan. Dihormati. Kami akui orang yang mengakui agama kami tidak benar. Kan begitu. Berarti ini penghormatan kalau kita katakan dia kafir. Ya. Kalau non muslim, muslim apa? Selamat. Non? Tidak. Allah, ini bahaya. Kita memastikan orang ini, ya, sudah kita pastikan orang ini tidak selamat. Dari mana kita tahu dia tidak selamat? Boleh jadi di akhir hayatnya dia bersyahadat, selamatlah dia. Ya, tapi kalau dia memang mengingkari, ya benar, dia kafir. Maka ini sebagian orang mengatakan jangan panggil non muslim, jangan panggil kafir, panggil non muslim, ini dengan dalih toleransi. Sesungguhnya dia sedang menyakiti hati kafir. Ya. Seharusnya orang kafir itu bangga, itu dulu Abu Jahal bangga disebut kafir. Bahkan dia mengatakan saya kafir dengan apa yang kamu bawa. Iya. Wa inna bima ursiltum bihi kafirun. Itu kata orang kafir dulu. Dan kami terhadap apa yang kamu bawa kafir. Coba lihat. Dulu orang kafir bilang begitu. Datang kepada para rasul, wa inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan sungguh kami ini kafir terhadap apa yang kamu bawa. Iya, jadi ucapan kafir, ucapan yang mengakui bahwa mereka tidak mengakui kebenaran keyakinan kita dan agama kita. Dan memang begitu, dia tidak yakin. Kemudian kita lanjutkan dengan yang keempat. Cintai untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu. Niscaya engkau menjadi muslim yang sebenarnya. Jadi ini di dalam menciptakan kehidupan seperti yang saya sudah urutkan tadi, kehidupan yang baik, kita harus baik dengan Allah dengan cara memperbaiki ibadah. Kita harus baik kehidupan kita dengan cara meridhai apa yang dibagikan oleh Allah kepada kita. Kita harus baik dengan tetangga. Kemudian kita harus baik juga dengan manusia yang lain selain tetangga. Ya. Harus baik juga dengan manusia lain selain tetangga. Maka bagaimana caranya kita bisa hidup baik dengan manusia yang lain? Caranya adalah dengan mencintai untuk tetangga, untuk manusia apa yang kita cintai untuk diri kita. Ini
kuncinya saja. Secara ringkasnya seperti itu. Kalau kita ingin baik dengan manusia, ya, maka cintai untuk dia apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau itu kita lakukan, selesai. Tidak ada hubungan kita dengan manusia itu menjadi buruk. Pertentangan dan perselisihan yang terjadi di antara manusia itu karena adanya persaingan. Ketika ada persaingan timbul permusuhan dan ada perselisihan. Tapi kalau tidak ada persaingan, maka tidak akan ada permusuhan dan perselisihan. Itu saja rahasia hidup dengan manusia. Baik hubungan kita dengan manusia ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahasianya adalah cintai untuk dia apa yang kita cintai untuk diri kita. Jadi seorang mendapatkan kenikmatan, kita menjadi senang, seakan-akan kita yang mendapatkan kesenangan tersebut. Iya. Apa sesuatu kita dapatkan, kita ingin tetangga kita mendapatkan yang serupa. Jadi hilang persaingan. Ketika seorang mengamalkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintai untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Itu singkat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tapi sesungguhnya ini menyelesaikan semua problem sosial. Masalah perselisihan dan perpecahan sebagainya itu hilang dengan ini, cintai. Bahkan kita juga para penuntut ilmu biasa berpecah itu di sini juga, kita tidak mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Itu juga perpecahan di kalangan orang-orang belajar. Sama saja mereka saling mentahdir apa? Tidak adanya rasa cinta untuk saudara apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi itu menjadi rahasia daripada kehidupan, bagaimana hubungan kita baik dengan manusia. Hanya kata ini, kalimat ini saja yang kita pegang, kita cintai untuk dia apa yang kita cintai untuk diri kita. Persis seperti apa yang digambarkan oleh seorang penyair, innaka idza ma ji'tahu tarahu mutahallilan ka'annaka alladhi tu'ti antal ladzi sa'iluh. Sungguh jika engkau mendatanginya, niscaya engkau melihat wajahnya berseri-seri, seakan-akan engkau yang akan memberi apa yang engkau minta. Ya, seakan-akan engkau yang akan memberi apa yang akan engkau minta. Jadi engkau akan minta misalnya kepadanya harta. Engkau akan minta kepadanya uang 1 juta. Wajahnya menunjukkan seakan-akan engkau yang akan memberi dia 1 juta. Begitu namanya mencintai untuk saudara apa yang kita cintai untuk diri kita. Yang terakhir di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wala tuksirud dhahk, dan jangan banyak tertawa. Fa innahu tumitul qalb, sesungguhnya banyak tertawa itu adalah mematikan qalbu. Ini adalah ancaman yang sangat berat bagi siapa yang ingin tertawa, karena apa-apa yang disandarkan kepada qalbu itu adalah urusannya besar. Sebab sudah kita katakan tadi, qalbu adalah sumber kehidupan. Maka kalau qalbu itu mati, maka matilah kehidupan. Apa yang salah satunya mematikan qalbu itu banyak tertawa. Banyak tertawa juga akan mendatangkan banyak masalah. Ya, hal-hal tadi yang 4 yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu bisa terganggu dengan orang yang banyak tertawa. Kalau kita membiasakan diri kita dengan tertawa, maka bisa saja kehidupan kita menjadi tidak sempurna. Inilah 5 hal yang jika kita mengamalkannya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan oleh Rasulullah, siapa yang mau mengamalkannya? Karena jika siapapun yang ingin mengamalkannya dengan baik, kelima perkara ini, sempurnalah kehidupannya. Sempurna kehidupannya di dunia ini dan di akhirat nanti. Pertama, perbaiki ibadahnya dengan Allah, ya, dengan cara menghindari yang haram. Kemudian perbaiki kehidupan dirinya dengan cara meridhai apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan tetangganya, kemudian perbaiki hubungan dengan semua manusia. Kemudian jangan rusak hubungan-hubungan ini dengan banyak tertawa.
Itu adalah wasiat yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa memahaminya dan kemudian mengamalkannya. Masih ada pertanyaan atau selesai? Pertanyaan yang ngantuk. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.